Warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Apa sih sistem ekskresi itu? Sistem ekskresi adalah suatu mekanisme tubuh untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme. Zat sisa metabolisme ini bersifat racun bagi tubuh. Jadi, jika tidak dikeluarkan secara terus-menerus, akan merusak tubuh itu sendiri. Nah, pada sistem ekskresi pada manusia terdiri dari 4 organ ini. Ada ginjal. Ginjal ini fungsinya adalah memproses urin. Jadi ginjal ini ada kanan dan kiri. Terus ada ureter, ada kandung kemih, baru dikeluarkan lewat uretra. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru ini membantu kita untuk bernafas yang menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan H2O yang atau uap air. Selanjutnya ada hati. Hati ini menghasilkan bilirubin, sisa dari pemecahan sel darah merah yang sudah tua. Yang keempat adalah kulit. Kulit yang bisa menghasilkan keringat dan mengeluarkan amonia. Yang pertama kita bahas adalah ginjal. Ginjal kita terdiri dari 2, ada kanan dan kiri, ada di rongga perut bagian belakang ya, ada di rongga perut bagian belakang. Terus di sini ini menghubungkan ureter ini akan menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Setelah kandung kemihnya ini penuh, kalian akan berasa pengen pipis, baru dikeluarkan lewat uretra. Nah, ini kalau ginjal itu dipotong, bentuknya akan seperti ini. Penampang melintang dari ginjal. Bagian dari ginjal yang pertama adalah kulit ginjal atau cortex renalis. Yang kedua adalah medulla renalis atau sumsum ginjal, dan ada pelvis renalis yang disebut dengan rongga ginjal. Nah, untuk pembentukan urin ini kita akan lebih fokus pada sebelumnya ini ada ureter yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih ini tadi. Nah, kita fokus pada korteks. Korteks ini ternyata kalau diperbesar, dia itu terdiri dari berjuta-juta nefron. Nefron itu apa? Nefron itu sel-sel pada ginjal. Nah, ini kalau kita perbesar lagi nefronnya, karena ini berjuta-juta nefron, kita perbesar nefronnya. Nah, nefron ini terdiri dari kapsula Bowman yang terus di dalamnya ada glomerulus. Habis itu ada lengkung Henle, habis itu ada tubulus distal, dan ada nefron-nefron yang lain tentunya ya. Dan ini akan menuju ke ureter. Bagaimana prosesnya? Prosesnya seperti ini. Ada 3 proses pada pembentukan urin ya, yaitu filtrasi atau penyaringan, terjadi di glomerulus. Ini proses yang pertama. Kita waktu belajar sistem peredaran darah, arteri itu kan kaya akan oksigen, darah kaya akan oksigen, jadi warnanya akan merah. Darah yang kaya akan oksigen itu pertama masuk menuju ke glomerulus yang ada di mana? Yang ada di kapsula Bowman tadi. Di sini terjadi proses filtrasi yang akan menghasilkan urin primer. Selanjutnya, setelah filtrasi atau penyaringan, dia akan menuju ke bagian nomor 2, yaitu ada di tubulus proksimal. Tubulus proksimal berarti yang kedua ini terjadi apa? Reabsorpsi, penyerapan kembali. Jadi setelah dia disaring, dia diserap, zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh diserap kembali, ada terjadi di tubulus proksimal ini. Yang terbentuk apa? Yang terbentuk adalah urin sekunder. Nah, setelah di tubulus proksimal, dia akan jalan ke bawah, melengkung ini. Yang ke bawah ini namanya lengkung Henle. Lengkung Henle. Jadi selama di sini terdiri dari sel-sel, sel-selnya bernafas menggunakan oksigen yang
dibawa oleh darah yang kaya oksigen ini tadi. Setelah untuk bernafas, lama-lama darah akan kaya CO2 sehingga dia akan berubah berwarna menjadi biru dan ini akan dikeluarkan. Nah, sebelum dia dikeluarkan, setelah dari lengkung Henle, dia akan menuju ke yang sudah urin yang sudah tadi ya, urin yang sekunder. Ya, jadi ini nanti kan reabsorpsi itu penyerapan kembali. Zat-zat yang sudah diserap dia akan dikeluarkan lagi, dan yang tidak bisa diserap atau sudah tidak digunakan oleh tubuh dia akan menuju ke bagian yang ketiga ini yang disebut dengan tubulus distal. Jadi dia akan naik lagi dari turun, terus dia akan naik lagi ke tubulus distal. Tubulus distal ada di sini. Prosesnya apa? Prosesnya namanya augmentasi. Hasilnya apa? Hasilnya adalah urin sesungguhnya. Baru setelah dari tubulus distal ini, dia akan keluar menuju ke ureter, baru ke kandung kemih, terus dikeluarkan lewat uretra. Jadi tolong ini dihafal. Prosesnya ada berapa? Prosesnya ada 3. Proses pembentukan urin ada 3, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi ada di glomerulus menghasilkan urin primer, reabsorpsi terjadi di tubulus proksimal. Jadi ada juga buku yang ngomong tubulus contractus proximal, itu sama ya, menghasilkan urin sekunder. Dan yang terakhir adalah augmentasi, ada di tubulus distal menghasilkan urin sesungguhnya. Jadi pada sistem ekskresi ini untuk paling sering keluar adalah materi tentang ginjal. Proses pembentukan urin maupun gambar dari nefron ini, posisinya di mana dan fungsinya apa. Di sini ada percobaan untuk pemodelan penyaringan darah dalam ginjal. Jadi gimana sih darah kita itu disaring? Itu kita bisa melakukan langkah-langkah ini. Ada air dicampur dengan pewarna makanan. Terus dikasih tepung terigu seperti pada gambar ini. Jadi ini yang ada di atas kertas saring ini ada terigu yang sudah dilarutkan dengan air dan pewarna makanan. Dituang terus disaring menggunakan kertas saring. Bagaimana yang terjadi? Karena filtrasi tadi kan ceritanya penyaringan. Ternyata yang terjadi adalah seperti ini. Ini hasil praktikumnya itu seperti ini. Setelah terigu itu tadi, larutan terigu yang berwarna merah tadi disaring, ternyata larutannya akan seperti ini, yang sebagian kanan. Setelah disaring dia seperti bagian kiri ini. Pada bagian kiri ini dia ternyata lebih jernih. Jadi darah kita pertama masuk itu taruhlah seperti ini. Masih mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Terus disaring sama ginjal, baru dia nanti akan terbentuk urin. Jadi dia sudah berwarna lebih terang. Makanya kalian harus banyak minum biar urinnya warnanya nggak pekat. Kalau urinnya pekat berarti ada sesuatu yang salah. Entah kurang minum, entah kerja ginjalnya memang nggak maksimal. Nanti kita akan bahas penyakit-penyakit pada sistem ekskresi. Nah, hasil percobaan ini bisa memberikan kita beberapa pertanyaan untuk dijawab. Bagaimana perbedaan air dari larutan hasil penyaringan dan bahan awal sebelum disaring? Pada larutan awal tadi yang sudah disaring akan lebih jernih dan lebih encer daripada larutan yang belum disaring. Ya kan tadi itu warnanya kan. Nih kalian perhatikan, ini sebelum disaring dan di sini sesudah disaring. Dia akan lebih encer karena dia sudah disaring oleh kertas saring. Jadi fungsinya ginjal itu untuk menyaring darah kita. Terus yang kedua, kenapa kok bisa berbeda? Disebabkan adanya tekanan ke bawah yang mendorong air dan komponen melewati pori-pori dari kertas saring. Komponen yang dimiliki berukuran besar tidak dapat diputar melewati kertas saring. Jadi contohnya lagi misalnya
yang pasti kalian pernah lakukan itu kalau kalian bikin teh terus disaring. Nanti pasti ada teh-teh yang tertinggal di saringan itu kan. Yang partikelnya kecil dia akan lolos, dia akan menjadi teh yang kita minum, dan yang tehnya yang nggak lolos atau partikel yang besar dia akan tertinggal di saringan itu. Pertanyaan yang ketiga, bila rangkaian percobaan itu diumpamakan sebagai badan Malpighi, tadi kan ada badan Malpighi pada nefron ginjal ya, maka corong dan kertas saring diumpamakan sebagai apa? Corong dan kertas saring diumpamakan sebagai glomerulus, karena tadi kan glomerulus fungsinya untuk filtrasi, penyaringan, karena terdapat unit penyaringan. Gelas kimia diumpamakan sebagai apa? Gelas kimia diumpamakan sebagai kapsula Bowman. Jadi tadi gelasnya itu adalah selubung yang menyelubungi dari glomerulus yang berfungsi menampung larutan yang telah disaring, kemudian diteruskan ke saluran ginjal yang lain. Diteruskan kemana? Tadi adalah diteruskan ke tubulus proksimal untuk reabsorpsi, ada terus ke lengkung Henle, baru ke tubulus distal untuk augmentasi, baru terbentuk urin sesungguhnya. Ini tolong diperhatikan, nanti ada tugas untuk KI 4-nya. Selanjutnya yang kita bahas adalah hati. Ini adalah bentuk hati kita itu seperti ini, ada di mana? Ada di rongga perut sebelah kanan. Jadi dia itu hampir sejajar dengan lambung. Nah, apa sih fungsi hati? Fungsi hati salah satunya adalah merombak sel darah merah yang telah tua. Jadi kita tahu bahwa sel darah merah ini dia itu kan usianya hanya maksimal 3 minggu. Nah, kemana itu kalau sudah tua? Ternyata dia dirombak oleh hati. Nah, perombakan ini dilakukan oleh sel makrofag yang terdapat di dalam hati. Ini sel makrofag itu bentuknya seperti ini ya. Menjadi apa? Ternyata sel darah merah yang mengandung hemoglobin ini dipecah menjadi zat besi dan hemin. Zat besi dan hemin ini cenderung berwarna hitam. Jadi zat besi kan masih dipakai sama tubuh, dia akan diserap kembali untuk membentuk hemoglobin yang baru. Sedangkan hemin ini mengandung bilirubin dan biliverdin yang akan menjadi bahan pemberi warna pada feses kita. Terus ada juga fungsi hati adalah menguraikan asam amino. Bentuk molekul dari asam amino itu seperti ini. Nanti sesama hati itu akan diuraikan menjadi zat yang bersifat racun, makanya harus dikeluarkan. Makanya sering muncul bahwa hati itu menawarkan racun karena dia mampu menguraikan dari asam amino. Nah, zat yang bersifat racun ini atau yang sudah tidak digunakan oleh tubuh akan dikeluarkan dan diangkut ke ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Jadi urin yang sehat itu warnanya lebih terang. Warnanya itu mendekati warna lemon. Terus yang ketiga adalah paru-paru. Nah, ini sudah kita bahas pada sistem pernafasan bab sebelumnya. Jadi saya ulang sedikit bahwa paru-paru itu sistem pernafasan kita kan terdiri dari rongga hidung, trakea. Sebelum trakea kan ada faring, laring gitu, baru trakea ada bronkus, bronkeolus. Nah, bronkeolus ini terdapat pada paru-paru. Terus bagian terkecilnya adalah alveolus. Alveolus ini berbentuk seperti anggur. Di sini tempat terjadinya difusi atau pertukaran antara karbon dioksida CO2 yang sudah kita pakai untuk bernafas pada sel-sel tubuh kita dengan oksigen yang baru masuk dari rongga hidung. Nah, di sini ditukar. Darah yang semula kaya akan CO2, pembuluh darah yang kaya akan CO2 ini berwarna biru akan menjadi darah yang kaya akan
oksigen untuk menuju ke jantung dan akan dipompa ke seluruh tubuh. Jadi, hasil dari paru-paru apa? Hasil dari paru-paru adalah CO2 atau karbon dioksida dan uap air. Adanya CO2 ini bisa kita buktikan dengan percobaan pada air kapur yang kita tiup akan menjadi keruh. Di sini nanti kita bahas tentang percobaannya sedikit. Yang kedua ada H2O menghasilkan uap air. Jadi contohnya misal kalian lagi ngaca, nanti dicoba ya. Kalau lagi ngaca, kacanya coba ditiup, pasti nanti basah. Nah, itu menunjukkan bahwa salah satu hasil dari pernafasan kita adalah uap air atau H2O. Nah, ini adalah reaksinya. Jadi tubuh kita itu kan makan ya. Tubuh kita itu otomatis perlu makan. Makanan itu mengandung karbohidrat atau glukosa. Terus disebarkan ke seluruh tubuh, nutrisi-nutrisi makanan disebarkan oleh tubuh, dibuat bahan makanan untuk selnya bernafas menggunakan oksigen, akan menghasilkan CO2 atau karbon dioksida dan uap air atau H2O. Jadi ini reaksi pernafasan pada tubuh kita. Ini namanya reaksi pernafasan pada tubuh kita. Ini penting juga. Nah, kita akan coba untuk yang tadi ya, buktikan bahwa ternyata sisa hasil pernafasan kita itu berupa CO2 dan H2O. Apa yang harus dilakukan? Satu adalah menghembuskan nafas pada cermin lalu diamati apa yang terjadi pada cermin. Nah, ternyata kalau kita menghembuskan pada cermin kan cerminnya akan menjadi basah, berarti menghasilkan uap air atau H2O. Yang kedua adalah kita harus menyiapkan air diisi dengan kapur. Kapurnya bisa kapur batu kapur maupun kapur yang dipakai untuk menulis di papan tulis. Lalu dimasukkan ke dalam gelas, disiapkan, ini ditutup pakai plastik. Terus dikasih sedotan lalu ditiup. Ya, ditiup secara berlahan-lahan. Apa yang akan terjadi? Jadi di sini air kapur sebelum ditiup. Setelah ditiup ternyata air kapurnya menjadi keruh. Kenapa? Akan kita jawab selanjutnya. Nah, pertanyaannya, menghembuskan nafas, ketika kamu menghembuskan nafas pada cermin, apa yang terjadi? Berdasarkan peristiwa tersebut, menurut kamu, zat apa yang dikeluarkan pada saat kamu menghembuskan nafas? Jawabannya apa? Pada saat menghembuskan nafas, akan tampak buram atau berair karena adanya uap air yang dihasilkan dalam pernafasan yang dikeluarkan berupa uap air atau H2O. Terus ketika menghembuskan nafas pada air kapur, perubahan apa yang terjadi? Mengapa demikian? Ketika menghembuskan nafas pada air kapur akan menjadi lebih keruh karena adanya reaksi antara air kapur. Jadi ini kalsium dioksida, CaOH 2 kali, kapur itu kaya akan kalsium. CaOH 2 kali kalsium dioksida akan bereaksi dengan CO2 atau karbon dioksida sehingga terbentuk endapan kapur yang bisa ditulis reaksinya seperti ini. CaOH 2 kali kalsium hidroksida ditambah dengan CO2 hasil dari pernafasan kita menjadi CaCO3 ditambah dengan H2O. Ini tadi uap air, ini kalsium karbonat. Dia akan membentuk endapan sehingga tadi air kapurnya menjadi lebih keruh. Yang ketiga, apakah zat yang diperlukan tubuh saat bernafas? Yang dibutuhkan tubuh saat bernafas adalah oksigen dan zat yang dikeluarkan adalah karbon dioksida dan uap air. Bagaimana nomor yang 4? Tuliskan reaksi kimianya yang terjadi. Itu seperti tadi, reaksi kimia ada C6H12O6 atau glukosa ditambah dengan O2 atau oksigen menjadi CO2 karbon dioksida dan H2O atau uap air. Ini penting.
Jadi percobaan ini akan membuktikan bahwa kita nafas itu menghasilkan uap air atau H2O dan karbon dioksida. Selanjutnya adalah organ ekskresinya adalah kulit. Jadi selain kulit itu melindungi kita, apa saja fungsi dari kulit? Ternyata kulit ini terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah epidermis yang bagian atas, ada dermis, ada hipodermis. Nah, epidermis adalah lapisan tanduk, tidak terdapat pembuluh darah maupun serabut saraf. Jadi yang suka terkelupas, kan kulit kita itu ada sel-sel kulit mati itu sering terkelupas, itu adalah bagian dari epidermis. Epidermis ini melindungi jaringan yang di bawahnya. Jadi epidermis salah satu fungsinya adalah melindungi dermis dan hipodermis. Yang paling kompleks adalah bagian dermis. Bagian dermis ini atau sering disebut dengan lapisan Malpighi, terdapat otot penggerak. Jadi ini ada otot yang bisa menggerakkan kulit kita. Ini ada di bagian dermis. Terus ada rambut pada kulit kita kan ada rambut-rambutnya. Ada pembuluh darah, ini yang berwarna merah dan biru, ini ada pembuluh darah. Ada limfa, kelenjar limfa, indera kelenjar, jadi ini otomatis dihubungkan dengan sel-sel saraf yang berwarna kuning. Ini adalah sel-sel saraf, dia itu bisa saraf, peraba, jadi kita itu bisa meraba. Kulit kita kan salah satu indera ya, indera peraba. Terus dia itu ada saraf sensorik pada suhu, dia bisa ngerti, kulit kita bisa ngerti kok suhunya panas atau dingin, itu ada di bagian dermis. Terus kelenjar keringat. Nah, di sini ada kelenjar keringat. Zat-zat yang sudah tidak dipakai oleh tubuh akan dikeluarkan lewat kelenjar keringat ini melalui pori-pori tubuh menghasilkan keringat. Nah, keringat ini bisa salah satunya mengandung urea. Terus yang paling bawah adalah bagian hipodermis. Terdapat pembuluh darah, ini masih ada bagian pembuluh darahnya. Dan ada jaringan lemak, yang bagian kuning ini namanya jaringan lemak. Dia selain menyimpan cadangan makanan, dia juga berfungsi untuk menghangatkan tubuh kita. Itu sekilas tentang kulit ya. Yang perlu menjadi catatan bahwa kelenjar keringat pada dermis akan menyerap air dengan larutan NaCl. NaCl ini garam, makanya keringat itu rasanya asin karena keringat itu mengandung garam dan sedikit urea. Urea ini membuat keringat kita itu menjadi bau. Beserta larutannya akan dikeluarkan menuju pori-pori kulit. Jadi lazim kalau keringat itu asin karena keringat mengandung garam yang sudah nggak dipakai, dan keringat itu mengandung urea sehingga keringat itu bau. Tapi baunya itu ya normal gitu ya. Kalau sampai baunya yang ekstrim berarti sudah bercampur dengan bakteri yang lain. Nah, sekarang apa sih penyakit pada sistem ekskresi? Pertama adalah jerawat. Seusia kalian puber, hormonnya naik turun, biasanya terkena jerawat. Jadi salah satu penyebab jerawat adalah ketidakstabilan hormon. Ataupun bisa juga kurangnya menjaga kebersihan kulit sehingga berpotensi terjadi penyumbatan kotoran pada kulit. Nah, penyumbatan kotoran ini menyebabkan terbentuknya jerawat, atau makan makanan yang terlalu banyak mengandung lemak. Ini juga timbulnya jerawat.